Jernis, perjalanan seekor Vespa tua dan pemiliknya yang kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Buluk Jernis, Buluk Mania. Cerot. Ya, kembali lagi sama gua Ope. Nah, di konten review peralatan touring nih. Review dan masang sendiri peralatan touring. Belajar dari touring-touring Buluk Jernis selama ini, gua memutuskan untuk membeli ini rek depan Vespa buat bawa barang di depan buat touring. Kenapa gua beli ini? Nah, nanti gua kasih contoh terpasangnya ya. Karena gua kalau touring itu biasa bawa istri. Nah, biasa bawa istri itu, istri biasanya maunya bawanya barangnya banyak ya. Di dalam koper ini total berat itu bisa 10 kg lebih. Nah, apakah kuat back rack gua? Nanti gua jelasin apa yang bisa bikin back rack gua kuat untuk menopang beban sebesar ini dan seberat 10 kg lebih. Nah, lalu kenapa gua putuskan beli rek depan? Karena selama gua touring nih ya, gua ngerasain udah gua gonceng istri gua terus bawa beban sebesar dan seberat ini, itu beban yang ditanggung sama Vespa gue itu di belakang banget. Jadi kayak kelihatannya sih nggak ngejengkang banget ya, tapi saat gue lepas tangan ini ban depan tuh gede goyang-goyang. Berarti kan motor ada kejengkang nih, depannya jadi nggak stabil. Untuk menyeimbangkannya, karena biasanya nih gue bawa papan skate juga, koper juga, semua beban itu tertanggung di bagian belakang. Nah, analisa dan riset gua selama touring ternyata nggak bagus dan nggak enak kalau beban semua bertumpu di belakang. Takutnya sok gua cepat bermasalah, cepat mati, patah atau segala macam karena beban terlalu berat di depan. Jadi gua putusin buat beli nih untuk menopang beban jadi stabil. Walaupun belakangnya kejengkang, tapi nah bagian depannya juga ketekan dengan gua pasang rek depan Vespa ini. Ini harganya murah, 180.000. Kenapa gua pilih yang ini? Karena ininya cantolan sampingnya itu ada di tengah. Kalau yang lain tuh biasanya ada di sini. Kenapa gue suka ada di tengah? Karena kalau yang di sini tuh bakal nutupin dari review-review yang udah gua lihat, rek samping kuncian samping ini yang ada di bawah itu bakal nutupin lampu sen depan. Nah, kalau gitu sekarang kita pasang nih rek depan ini sendiri, gampang ya. Oke, ini yang kita dapat. Ini gue beli di Shopee. Nanti gue kasih linknya. Yang gue dapat adalah rek depannya. Nah, bautnya tuh seperti ini nih. Ini sama baut seperti ini yang kotak. Nah, ring ini semalam gua tambahin sendiri ya. Oke, kita coba pasang dulu sendiri. Langkah pertama adalah kita pasin dulu nih biar center, biar simetris. Nah, yang gue beli ini nih banyak review-review rek depan yang cantolan depannya nih nggak pas nih atau nggak sesuai
ya. Sekarang coba gua pasang, Pak. Gua simetrisin dulu, center dulu lah. Gua lihat. Nah, ini kita juga dapat karetnya nih. Sedikit aja. Ke sini dikit. Gue pasin pakai ruas jari ya. Oke. Bawahnya udah pas. Nah, udah center ya. Nah, setelah udah center, kuncian sampingnya kita pasin. Ini sebenarnya butuh tangga ya, tapi kita coba dulu ya. Nah, kalau yang biasanya nih, ini produk lokal ya, murah banget, 180.000. Ini nutupin lampu sen. Oke, coba. Oke, baru kita kencengin. Sebentar, bagian kiri juga. Oke. Nah, kita harus benar-benar kenceng nih ya, sampai ini pasin lagi. Kayaknya iya, tunggu. Nah, kendalanya di sini aja nih, karena kepentok ini nih. Jadi kita ngencenginnya harus sabar. Oke, udah kencang ya. Nah, ini walaupun sudah dibikin dan diberikan baut kotak ya, baut kotaknya, supaya dia nggak muter, karena ini Vespa kan getar.
Takutnya dia muter, lama-lama dia copot. Nah, ini cara gue sendiri nih. Solusinya adalah ini udah kenceng nih ya. Gue ikat lagi pakai kabel tis di bagian setelah bautnya itu. Supaya apa? Supaya dia nggak lari-lari. Nah, tuh di bagian situnya ya. Kalau gua tambahin kabel tis lagi. Kita pasang yang kenceng. Supaya nggak lari-lari bautnya. Nih bagian sininya nih ya, supaya gue lebih yakin dia kuat, bautnya nggak muter-muter lagi. Kenceng nih. Oke, kita gunting. Kirinya juga. Oke, udah. Udah kita gunting. Biar yakin lagi, tambahin satu lagi. Ya, cukup ya. Nah, gampang kan? Masang rek depan buat Vespa klasik kalian. Nah, ini gue tambahin tali strap ya, supaya kalau nggak ada beban tuh nggak berisik. Karena kalau geter nih, besi ketemu besi, nggak enak. Tuh, gampang, mudah, murah. Oke, selanjutnya gua kasih tahu ya, buat rek belakang gua. Apakah gua beli rek standar aja buat belakang? Apakah gua custom? Gua kasih lihat. Untuk rek belakang gua ini, gua beli di Tokopedia. Itu sekitar, udah lama ya. Waktu itu gua beli tuh
260 ribuan apa kalau nggak salah. Nanti gue kasih capturean belanjanya. Ini gue beli backrack model Sander di Tokopedia. Tapi setelah gue pakai touring, nggak jauh ya, cuma ke Bandung, bawa koper ini doang nih. Baru koper ini doang. Gua touring ke Bandung, nggak jauh dong, pulang pergi ya sekitar 300 kiloan juga lah. Ini patah di bagian sini dan sini. Akhirnya solusinya nih ya, modelnya nih, kalau backrack belakangnya ininya tadinya ada per, bisa dinaikin. Ini kunciannya tuh di sini dan di baut atas plat nomor ya. Ini standarnya pas beli touring ke Bandung, bawa ini seberat 10 kg lebih, patah. Untungnya patahnya udah pulang sampai Bekasi. Akhirnya koper gua bisa gua gokarin ya. Lalu apa yang akan gua lakukan? Karena gua nyari-nyari di marketplace dimanapun, rek yang kokoh, yang kuat itu nggak ada. Rata-rata bahannya sama semua, besi-besi, pipa besi kayak gini. Nah, yang gua lakukan adalah memperkuat si backrack standarnya. Dengan cara apa? Bawa ke tukang las. Waktu itu ditolongin sama spesialis PX. Ininya gua las lagi, gua kuatin. Ya, ininya gua kuatin. Ininya juga gua kuatin kuncian-kunciannya. Ya, karena waktu itu patahnya di sebelah sini, gua kuatin. Ininya juga gua ganti besinya sama besi yang lebih tebal, lebih kuat lagi. Ya, supaya, nah jadi waktu ke Bandung nih, ininya patah, bagian sininya patah nih. Jadi karena besi ininya nih standarnya tipis kayak gini nih, gua ganti dengan yang lebih tebal lagi. Ini kalau nggak salah 3 mili apa? 3 mili apa? Ini standar 1 mili kalau nggak salah. Ya, ini gua kencengin, gua las lagi. Tuh bagian sininya juga ya, kelihatan tuh. Besinya juga bagian buat nguncinya gepengin lagi, kencengin. Nah, jadi sekarang udah kokoh. Kenapa gua bisa bilang udah kokoh? Karena sudah teruji. Ini motor sudah ke Bali, terus ke Bandung lagi, ke Gunung Salak, kemarin ke Carita pulang pergi, bawa ini. Aman, sentosa, jos, trot itu loh. Ini backracknya model standarnya ya, model Sander. Tapi buat gue sih, kalau standarnya aja, kalau beban lo nggak terlalu berat, itu menurut gue fine aja. Tapi karena kebutuhan gue harus bawa ini, mau tahu nggak, kalau gue touring bawa koper ini tuh isinya bisa ada hair dryer, ada alat pijit, ada alat rambut roll, ada colokan panjang lagi. Jadi penuh banget deh. Jadi pasti bakal berat banget. Nah, ini solusinya adalah gua custom rek belakangnya ya. Lihat ini. Nah, sama satu lagi nih. Ini tadinya ada busa buat senderannya nih. Ya. Karena gua pakai jok camel ini, busa senderannya tuh mentok di sini. Untuk tetap mempertahankan estetikanya, lo pada tahu pasti kan ini buat apa? Ini buat busa stang motocross ya.
Gue ganti dengan busa ini. Alhamdulillah kalau buat deket-deket sih cukup ngebantu. Cuma ada tips juga lagi nih dari gue. Kalau buat touring, gue tambahin lagi bantal kecil supaya pasangan Anda atau istri Anda nyaman. Nah, sekarang kita lihat ya contoh terpasang rek depan belakang. Barang-barang gue terpasang semua. Nah, udah keren kan? Ini contoh sudah terpasangnya dan ada beban di rek depan serta di rek belakang si buluk. Tadinya nih barang istri gua sama gua jadi satu di sini, dan ternyata tidak disarankan ya, bebannya jadi berat banget di belakang sehingga motor itu ngejengkang dan ban belakang pasti sedikit naik. Gua ngerinya kalau nanti ada tanjakan atau segala macem itu bakal ngeganggu ya. Keren kan? Asik. Siap touring lagi? Siap ya. Tuh. Nah, sekarang nih karena gua ternyata nemu nih tas skateboard gua di gudang, nanti barang-barang gua nggak jadi satu lagi sama barang istri gua, akan ada di tas barang skateboard itu ya. Udah keren? Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe Buluk Jenis karena ada Vespa gratis. Ingat, Vespa gratis buat kalian subscribernya Buluk Jenis yang beruntung. Ah ya, Vespa gratis. Oke, subrek, like, share, komen. Oi, Buluk Jenis. Nantikan konten-konten Buluk Jenis berikutnya yang kurang bermanfaat tapi menyenangkan. Sampai jumpa lagi di Buluk Jenis berikutnya. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buluk Mania. Trot trot trot. Blah.